Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risa Saputri, peserta Lasar CPNS Kabupaten Bangka Tengah, Angkatan 5, Kelompok 1. Kali ini saya akan menyampaikan learning journal hasil dari pertemuan pertama agenda kedua. Untuk pertemuan pertama agenda kedua ini, kami membahas tentang core value ASN dengan metode sinkronus dan juga asinkronus yang berfokus pada nilai kompeten. Pada tahap sinkronus, yang pertama, peserta bersama tutor melakukan diskusi tanya pendapat tentang urgensi setiap nilai berakhlak bagi PNS. Kedua, tutor memberikan penguatan dan pendalaman materi dari hasil diskusi kelas dengan metode tanya jawab serta reka adegan yang dimainkan oleh peserta berkaitan dengan core value berakhlak. Tiga, di akhir pembelajaran, tutor memberikan penugasan secara individu untuk membuat rangkuman atau summary dan juga learning journal yang berfokus pada core value kompeten. Tahap asinkronus, 1. Pelaksana pembelajaran tetap dilakukan dalam jaringan tanpa tatap muka. Peserta pelatihan diberikan bahan dan materi pembelajaran dalam bentuk file PDF maupun video yang dapat diakses dan dipelajari secara mandiri. Dunia VUCA. Situasi dunia saat ini dengan cirinya yang disebut dengan VUCA world, yaitu dunia yang penuh gejolak atau volatility disertai penuh ketidakpastian atau uncertainty. Implikasi VUCA menuntut diantaranya penyesuaian proses bisnis, karakter, dan tuntutan keahlian baru. Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu, sesuai kecenderungan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja organisasi lebih lambat dibandingkan dengan tawaran perubahan teknologi itu sendiri. Prinsip merit, pembinaan dan penempatan pegawai pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, maupun jabatan fungsional didasarkan dengan prinsip merit, yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dengan perlakuan tidak diskriminatif dari aspek-aspek subjektif seperti kesamaan latar belakang agama, daerah, dan aspek subjektivitas lainnya. Pembangunan aparatur sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024 diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia atau world class birokrasi yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini dan ke depan. Kedelapan karakteristik tersebut meliputi 1. Integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan yang terakhir entrepreneurship. Konsepsi kompetensi adalah meliputi 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi meliputi 1. Aspek pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Peraturan Menteri PAN-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN. Kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 2. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan 29 sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Adanya hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran
bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Demikian yang dapat saya sampaikan pada Learning Journal hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.